Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu dan saudara-saudara seluruh jamaah sholat isya dan tarawih sekaligus witir di Masjid Amal, dan yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Amal juga yang sangat saya hormati. Di penghujung bulan suci Ramadan, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bersyukur atas limpahan karunia dari Allah berupa kesehatan dan kesempatan. Syukur alhamdulillah hirobil alamin, Allah masih tetap mempertemukan kita dalam keadaan sehat. Sholawat beriring salam juga masih kita tetap sanjungkan mari untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan salam ini bisa tercurah untuk keluarga beliau, bisa tercurah untuk para sahabat beliau, dan insya Allah semoga tercurah untuk kita semua selaku pengikut-pengikut beliau yang insya Allah sampai kepada pengikut beliau di akhir zaman. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, waktu demi waktu setiap malam di bulan suci Ramadan kita selalu disuguhi oleh kultum ustadz-ustadz, dan pada malam hari ini insya Allah saya malam yang kedua menyampaikan kultum di hadapan kita semua. Pada malam hari ini saya membawa judul lain daripada ustadz yang lain. Kalau ustadz yang lain mungkin judulnya tentang hikmah di bulan suci Ramadan, tapi saya akan coba membedah bersama-sama dengan judul apa ya? Mungkin siksa kubur. Saya ulangi kultum kita dengan judul siksa kubur. Mungkin anak-anak yang mencatat. Ternyata Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita semua ini adalah musafir. Perjalanan hidup dari fase di alam ruh, kemudian berjalan di fase di alam kandungan, dan yang ketiga sekarang kita berada di fase alam dunia. Ternyata kita semua ini hanya menunggu panggilan, yang semua kita akan menuju ke alam akhirat. Masih satu alam lagi Bapak Ibu yang akan kita arungi, yang akan kita tempuh, namanya alam kubur atau alam barzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya membawa kisah, dan yang mengisahkan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ketika beliau menyampaikan ceramah atau tausiah atau khutbah, di tengah-tengah beliau menyampaikan khutbahnya, ceramahnya, tausiahnya, beliau mengeluarkan sebuah hadis. Benar ada siksa kubur. Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sunnah ini, para sahabat dan seluruh jamaah yang hadir pada waktu itu menunduk, bahkan banyak yang meneteskan air mata. Benar Bapak Ibu bahwa siksa kubur itu ada. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya.
nanti sebahagian umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang di alam kubur itu kepalanya ditimpa dengan batu yang lebih besar dari kepala manusia itu, sehingga kepalanya pecah. Mereka meraung-raung kesakitan, minta tolong, mohon ampun kepada Allah karena kesakitan. Saking dahsyatnya sakit itu, seluruh makhluk Allah di bumi ini mendengar, Bapak Ibu, kecuali manusia dan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang-orang yang disiksa seperti itu, ketika hidup di dunia dia tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Semoga kita semua terhindar dari siksa itu, karena kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh melaksanakan ibadah sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya juga nanti di alam kubur. Sebahagian umatku ada yang memiliki perut semakin membesar. Ketika perut itu berubah menjadi besar, sakitnya bukan main. Mereka meminta tolong, meminta ampun, tapi perut itu tambah semakin besar, semakin besar. Ketika dia berjalan, yang biasanya seperti kita maju ke depan, lama kelamaan dia tidak tahan menahan perutnya yang sakit dan membesar sampai ke tanah, dia jalannya miring. Semakin lama perut itu pecah. Betapa sakitnya, betapa dahsyatnya. Isi perut keluar itu ternyata berupa ular, yang setelah keluar dari perut, ular itu tidak mau pergi kemana-mana. Dia ngerubutin orang yang punya perut itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang-orang yang disiksa oleh Allah seperti itu, ketika hidup di dunia dia makan makanan yang haram. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau makanan yang halal dan yang haram itu sama, tidak ada bedanya. Hanya yang bisa membedakan adalah mereka yang bersangkutan, bahwa yang saya makan ini adalah uang haram, bahwa yang saya makan ini adalah uang halal. Subhanallah, semoga kita terhindar dari makan makanan yang haram. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwa nanti ada juga sebahagian umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki lidahnya semakin memanjang. Ketika lidah semakin memanjang, rasa sakitnya bukan main. Mereka menjerit kesakitan. Mereka meminta ampun kepada Allah agar terhindar dari siksa itu, sampai akhirnya lidah itu menjulur sampai ke tanah, merasa kesakitan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, lama kelamaan datang gunting yang terbuat dari api, tidak ada yang mengendalikan, dan gunting-gunting itu memotong lidah yang manjang. Semakin dipotong, semakin sakitnya bukan main. Meraung kesakitan, minta ampun kepada Allah. Akhirnya lidah itu sampailah pendek. Bapak Ibu, orang yang disiksa seperti ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika hidup di dunia mereka itu suka menghibah atau memfitnah. Lidah memang sangat mudah. Dia akan mudah untuk menyampaikan sesuatu yang padahal hasilnya sangat fatal buat kita. Kemarin malam Ustadz menyampaikan 4 orang yang dirindukan oleh surga. Salah satunya orang yang mampu mengendalikan lidah. Untuk itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, saya pernah kecil sebagai penggembala sapi. Ketika saya menggembala sapi saya itu selalu melewati makam, Bapak Ibu.
ketika sebelum melewati makam, sapi-sapi itu biasa-biasa saja, jalan biasa saja. Tetapi setelah mendekati makam, sapi-sapi itu ada yang matanya menjelit, terutama sapi waktu itu sudah sangat tua, kukunya sudah panjang. Tapi sapi-sapi yang muda, dia bergerak lebih cepat untuk meninggalkan makam itu. Betul, berarti kata Rasulullah SAW bahwa jeritan, tangisan yang ada di alam kubur itu terdengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali manusia dan jin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kemudian salah seorang dari sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana kami ini untuk supaya terhindar dari siksa kubur?" Rasulullah SAW menjawab, "Berimanlah kepada Allah dengan benar-benar beriman, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah, dan beramal solehlah." Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kultum singkat ini mudah-mudahan enteng kita rasakan dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.